TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Sally Fabrilia Mayora kembali menyapa Anda dalam program spesial Dialog Khusus. Pemirsa, sebagai daerah perbatasan, Provinsi Kepri mengalami dampak penurunannya ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang telah memasuki tahun ketiga. Penurunan kinerja ekonomi ini terutama karena ditutupnya secara terbatas pintu semua negara tetangga dari dan menuju Kepri khususnya. Kepri mengalami penurunan ekonomi yang signifikan. Nah pemirsa, bagaimana mengembalikan ekonomi pasca pandemi ini? Berikut ini sudah hadir 3 narasumber kita yang tentunya akan membahas tema pada hari ini, arah pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 di daerah perbatasan. 3 narasumber kita yang sudah hadir bersama kita di Batam TV. Yang pertama itu ada Ibu Cornelia Dwi Kora Peters SH, lalu AKBP Rudi Syahriyadi Idris SE, dan juga Bapak Nanang Lesmana SE. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Baik, langsung saja kita akan berbincang terlebih dahulu bersama Ibu Cornelia Dwi Kora Peters SH. Ibu Cornelia, kita ketahui bersama bahwa perekonomian di Batam ini mengalami perlambatan pertumbuhan, terutama karena sektor pariwisata dan daya beli masyarakat juga mengalami penurunan ya Bu ya. Nah, bagaimana Ibu dapat menjelaskan penyebab turunnya perekonomian di Batam dan Kepri, Bu? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, Ibu Sally. Dari pandangan mata umum ataupun pemerintah yang ada di Kota Batam, khususnya juga Kepri, kalau kita melihat penurunan itu sungguh-sungguh sangat menjatuhkan dalam artian ekonomi yang ada di Kepri ataupun Kota Batam. Kenapa itu terjadi? Karena kita tahu sama-sama bahwa COVID yang melanda bukan hanya Indonesia, Kepri khususnya Kota Batam, tapi dunia, sehingga mengakibatkan pariwisata itu menurun drastis. Salah satunya mungkin para wisatawan dengan hadirnya COVID-19 ini, mereka menjadi takut untuk mendatangi tiap wisata-wisata. Terlebih lanjut, setelah 2 tahun kita mengalami hal yang sama, berlanjut dengan Omikron. Dan itu yang mendasari pemerintah untuk fokus dengan tujuan untuk menstabilkan kembali wisata yang ada di Kepri maupun Kota Batam. Baik. Ibu, seperti yang kita tahu bersama juga banyak sektor-sektor usaha yang mengalami penurunan akibat COVID. Dan menurut Ibu sendiri ini apa yang harus kita lakukan Ibu untuk mengembalikannya? Salah satunya setelah fokus pemerintah untuk mencari di mana kesalahan itu terjadi, salah satunya terjadi COVID-19 dan berlanjut dengan Omikron. Mungkin dengan tidak adanya daya beli dan salah satunya dukungan dari pemerintah adalah fokus pada COVID-nya lebih dahulu, sehingga bisa kembali perekonomian itu stabil. Namun ketika harus disampaikan kepada masyarakat khususnya Kota Batam dan Kepri, salah satunya adalah mengikuti dengan prokes. Prokes dan tadi di awal pertanyaan bahwa wisata menurun, dengan adanya menunjang kembali, mengaktifkan kembali wisatawan yang ada di Batam dan Kepri, dan ikut akan terjadi daya beli kembali. Salah satunya mungkin pengusaha-pengusaha kecil yang saat ini memang sama sekali tidak bisa berjalan. Baik, menarik. Kita akan ke Bapak Rudi ya.
AKBP Rudi Syahriadi Idris SE. Bapak Rudi, seperti yang kita tahu juga bahwa Badan Pusat Statistik Kota Batam dalam rilisnya soal tingkat kemiskinan di Batam ini mengalami peningkatan, Pak. Ya, saat ini tingkat kemiskinan mencapai 5%. Apa yang Bapak lihat dari fakta dalam kesehariannya? Apalagi kita tahu Bapak juga sering turun ke masyarakat ya Pak. Mungkin bisa di-share juga kepada para pemirsa di rumah seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Seli. Memang kalau bicara data, ya memang itulah faktanya kan gitu kan. Cuman terkadang kita melihat di lapangan ada kelompok-kelompok masyarakat di mana memang faktor kemiskinan ini kelihatan. Ada di satu sisi kelompok-kelompok masyarakat yang memang tidak kelihatan. Nah, dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kota Batam itu memang kita melihat kondisi faktor dari penyebab pandemi COVID ini sangat terasa kepada masyarakat. Ya, salah satunya penyebab terjadinya peningkatan kemiskinan karena memang sektor usaha berkurang, ya kan, banyaknya perumahan tenaga kerja dikurangi, kemudian masyarakat pun untuk melakukan aktivitas terbatas, sehingga kita tahu Batam ini kan pendatang banyak. Banyak masyarakat yang bekerja di sektor industri juga banyak yang ditutup. Nah, itulah yang mungkin menimbulkan peningkatan sisi kemiskinan ini. Namun kalau kita lihat secara besar Kota Batam ini sebenarnya tingkat kemiskinan yang 5% meningkat itu tidak begitu berpengaruh kalau menurut saya ya. Karena kita juga banyak ke masyarakat, pemerintah juga sudah memberikan bantuan cukup lumayan. Tidak hanya pemerintah daerah, kita dari kepolisian, dari masyarakat, LSM, kemudian semua ikut turun membantu. Ya, namun memang kondisinya seperti itu. Ya, insya Allah, alhamdulillah kita lihat juga sekarang kan sudah mulai ada peningkatan. Baik. Kalau menurut Bapak sendiri, ya, karena Bapak juga sudah biasa turun ke masyarakat nih Pak ya, apa sebaiknya yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka memulihkan ekonomi Kota Batam ini sendiri Pak? Ya, memulai ekonomi tentunya kan tidak bisa hanya pemerintah saja nih, semuanya harus ikut, ya kan? Pemerintah punya kebijakan, kemudian investor juga harus kita backup. Nah, kita aparat kepolisian pemerintah selalu mendorong investor, kemudian juga mendorong masyarakat untuk membantu para inspektor ini. Ayo kita sama-sama supaya investor-investor yang masuk ini benar-benar menjalankan usahanya juga harus serius, kemudian benar-benar kita amankan. Nah, sehingga tunggunya kalau inspektornya datang, industri berkembang, ya, mau tidak mau tingkat perekonomian masyarakat akan meningkat. Sekarang kan kita lihat pemerintah daerah sudah berupaya membebaskan sekarang, kegiatan masyarakat sudah berjalan normal. Walaupun satu sisi ini COVID masih ada, namun kegiatan masyarakat sudah kita perbolehkan. Nah, mudah-mudahan ekonomi semakin meningkat. Ada beberapa perusahaan sudah mulai membuka usahanya kembali, investor sudah mulai datang. Di daerah kawasan industri kemarin kita lihat sudah mulai aktivitas masyarakat sudah mulai hebat lagi, industri sudah mulai tingkat lagi. Oke, baik, berarti dalam keseharian juga sudah ditemukan ada kebangkitan juga. Kebangkitan, iya. Pemulihan ekonomi. Betul sekali. Ya, Pak ya. Iya. Baik, lalu kita akan ke Nandang ya, Nandang Lesmana SE. Nandang sebagai salah satu pemuda ya yang aktif juga dalam berorganisasi serta juga aliansi pergerakan mahasiswa dan juga pemuda ya. Nah, apa yang Nandang harapkan terhadap kinerja pemerintah, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan mengatasi kemiskinan saat ini? Baik, terima kasih Mbak Seli atas waktunya yang diberikan. Menurut kami, dari kepemudaan, menurut kacamata kami yang telah kami lihat, bagaimana yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ya, yang pertama sih update lah data penduduk. Data penduduk itu maksudnya di Kota Batam ini lebih dominan orang miskin kah, menengah atau kaya. Karena di masa pandemi ini lebih banyak orang yang lebih miskin. Nah, yang kedua itu kita harus mensosialisasikan bantuan sosial dari pemerintah agar bagaimana orang-orang miskin itu dapat bantuan sosial. Jangan sampai orang yang bukan seharusnya dapat tapi mereka lah yang mendapatkannya. Lebih tepatnya untuk bantuan sosial yang harus lebih tepat kepada orang yang memang benar yang membutuhkan. Ya, yang ketiga, bagaimana pemerintah mensubsidikan price. Subsidi price itu maksudnya dari
pemerintah memberikan subsidi, menurunkanlah harga BBM, menurunkan harga minyak, menurunkan harga LPG. Bagaimana harga-harga tersebut di situ kan jadi masyarakat yang kurang dari kalangan menengah sampai kalangan bawah itu memang bisa terbantu, karena banyak sekarang ini yang lagi viral ini harga minyak yang semakin meningkat. Bagaimana peran pemerintah jangan sampai diam diri saja, tapi bagaimana subsidi kepada masyarakat agar harga minyak, harga BBM atau harga LPG bisa lebih murah. Baik. Agar masyarakat bisa membelinya dengan seadanya gitu sih. Baik, kalau menurut Nandang sendiri yang telah disampaikan tadi, saat ini kita juga melihat ya bersama bahwa harga-harga kebutuhan pokok meningkat, lapangan kerja juga berkurang, sementara angkatan kerja itu terus tumbuh. Nah, gaji-gaji PNS buruh juga tidak naik ya. Bagaimana upaya atau mungkin harapan atau optimisme pertumbuhan ekonomi bisa dibangun dalam kondisi demikian menurut Nandang? Baik, menurut saya untuk pertumbuhan ekonomi seperti yang tadi Bapak Rudi sampaikan, peran itu jangan sampai hanya pemerintah saja, tapi semua mempunyai peran. Baik mahasiswa, pemuda lebih tepatnya, mereka lebih mengupdatekan terkait dengan usaha kecil menengah. Dan pemerintah pun lebih mengencarkan tentang pariwisata, sektor-sektor pariwisatanya lebih diupdate lagi. Terus untuk mahasiswa bekerja sama dengan pemerintah, apa yang bisa dikerjasamakan, membuka banyak lapangan pekerja. Jadi jangan sampai mahasiswa setelah lulus langsung cari pekerjaan, tapi membuka lapangan-lapangan pekerjaan dengan membuka usaha-usaha kecil menengah, walaupun kecil tapi sudah bisa membuka lapangan pekerjaan. Semakin banyak orang yang membuka usaha, maka insya Allah akan banyak juga, maka insya Allah pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat dan pengurangan orang pengangguran akan semakin berkurang ketika banyaknya lapangan pekerjaan. Jadi jangan sampai terlalu mengandalkan hanya pemerintah, tapi kita masyarakat pun harus bisa membuat lapangan pekerjaan dengan bekerja sama, membuka usaha kecil menengah dengan membuat pelatihan-pelatihan dari pemerintah, maka diwajibkanlah dari masyarakat atau mahasiswa untuk mengikutinya bagaimana cara-caranya untuk membuka lapangan pekerjaan. Baik, pemirsa, semakin menarik upaya dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita merupakan upaya bersama bukan hanya pemerintah, tapi kita akan lanjutkan percakapan kita setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami dalam Dialog Khusus. Gerakan 5M merupakan langkah pencegahan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Lalu, apa itu 5M? Pertama, memakai masker. Dua, mencuci tangan. 3, menjaga jarak. 4, menjauhi kerumunan. 5, mengurangi mobilitas. Selalu ingat 5M, salam sehat dari Batam TV, Inspirasi Camp. Ingin publikasi program Anda tayang di Batam TV? Berikut ini merupakan program-program penawaran kami. Berita advertorial, liputan yang berbentuk jurnalistik dan memiliki unsur promosi. Iklan pengumuman, iklan yang berisi informasi yang ingin diumumkan. Siaran tunda, liputan kegiatan yang diproduksi dan ditayangkan secara tunda. Iklan ucapan, iklan yang berisi ucapan untuk event-event tertentu. Dan program dialog,
program dialog yang ditayangkan secara live. Selain pada frekuensi 51 UHF, tayangan Batam TV juga dapat ditonton melalui aplikasi Android CPM Stream dan media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Facebook. Dapatkan harga spesial untuk publikasi Anda hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Program Kepri Maju membahas tentang budaya, sosial, pariwisata, dan industri kreatif di Kepulauan Riau. Saksikan program Kepri Maju setiap hari Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kepri Maju, aspirasi masyarakat Melayu. Sekitar 30 miliar, 40 miliar lah untuk 1 tahun itu. Ya artinya masih 3 tahun lagi harus kami selesaikan. Pertama adalah peningkatan indeks pembangunan manusia. Kita masih mengacu kepada undang-undang lama, masih ada juga sebagai daerah penghasil, maka kita dapat persentase di sana. Natuna, kita memiliki 119 objek dan daya tarik wisata yang sudah kita identifikasi. Membangun semangat masyarakat untuk menyiapkan akomodasi amenitasnya berupa homestay. Dan jangan lupa bahwa Blue Economy itu adalah salah satu prioritas pemerintah yang juga sudah masuk dalam RPJPMN. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam dialog khusus. Di awal tadi kita sudah mendengar bersama bagaimana pemulihan ekonomi ini juga harus dilakukan bersama-sama, tidak hanya pemerintah. Namun kita akan kembali berbincang bersama 3 narasumber kita. Kita kembali berbincang bersama Ibu Cornelia. Ibu, kalau kita melihat memang peranan masyarakat ini juga dibutuhkan, tidak hanya di pemerintah saja untuk membangun ekonomi kita. Namun, apakah ada formula atau ide baru dari mana kita harus memulai menata pertumbuhan ekonomi di Batam khususnya, Ibu? Kalau menurut saya apa yang telah disampaikan Pak Rudi tadi, semuanya itu berdasar dari diri sendiri. Kenapa saya bilang harus dari diri sendiri? Ketika pertumbuhan ekonomi itu akan maju, khususnya di Kota Batam, kita memulainya semua dengan tadi yang disampaikan juga sama mahasiswa kita Pak Nandang, bahwa budidaya setiap orang bisa menciptakan lapangan kerja. Baik. Dengan bantuan pemerintah, terutama UMKM tadi. Dengan demikian, saya setelah melihat juga kita sama-sama sudah melihat bahwa dukungan pemerintah Kota Batam terhadap masyarakat setempat sudah begitu banyak. Kalau dikatakan tidak tepat sasaran pemberian dukungan itu untuk memajukan ekonominya, saya sih tidak sependapat ya, karena mungkin kenapa saya bilang begitu, pemerintah sudah bekerja keras dengan cara memakai LSM, RT RW, kepolisian, atau elemen-elemen lain untuk membantu masyarakatnya dalam pertumbuhan ekonomi. Sehingga dengan bantuan pemerintah itu, dari diri masyarakat atau kita sendiri bisa memajukan ekonomi dengan cara tadi bantuan UKM ya terhadap rakyatnya. Berarti Ibu sepakat menata pertumbuhan ekonomi dimulai dari UMKM-nya? Iya. Baik, kalau menurut Bapak Rudi bagaimana? Kita harus mulai menata pertumbuhan ekonomi kita ini mulai dari mana nih Pak? Sektor apa kira-kira Pak? Ya, sesuaikan dengan kondisi kita nih di Batam ya. Baik. Meningkatkan perekonomian Kota Batam ini yang sekarang lagi diprogram oleh pemerintah kan pariwisatanya. Baik. Nah, sekarang Pak Wali Kota, Gubernur berupaya untuk membuka sektor wisata. Kalau industrinya ya mudah-mudahan sudah mulai berkembang nih, sudah meningkat. Betul. Nah, masyarakat inilah diharapkan harus ikut
optimis ini meningkatkan wisata yang ada di Batu. Jadi bicara pariwisata kita udah tidak usah terlalu muluk mengharapkan pariwisata dari luar negeri kan gitu untuk mendatangkan turis asing, itu kan sudah ada sektornya sendiri. Pariwisata masyarakat lokal di daerah-daerah tertentu yang bisa mendatangkan penghasilan untuk masyarakat setempat, ini kan harus ditingkatkan, seperti di Nongsa, ya kan kita tahu di Barelang itu banyak wisata-wisata yang harus dikembangkan, yang cukup indah kan gitu di Batam ini. Nah, itu kalau dikembangkan dengan baik oleh masyarakat setempat, kita ini kan hari-hari hidup kita ini kan bekerja. Batam ini kan orang pekerja semua nih. Selesai bekerja, diberikan waktu longgar, saya sering juga Sabtu Minggu yuk bawa keluarga refreshing, jalan-jalan ke pantai. Ya, insya Allah kan kita datang sana kan bukan hanya sekedar datang saja kan, pasti membawalah mau jajan, beli makanan, masyarakat itu seperti tadi sampai UKM masyarakat setempat. Nah ini yang diharapkan masyarakat kita ini juga harus kreatif kan gitu loh, kan kreatif dengan wisatanya, kreatif dengan kemampuannya, kan belajar dengan daerah-daerah lain. Oh apa yang bisa saya kembangkan di tempat saya dari sisi UMKM, kemudian ya masyarakat setempat di situ membuat semacam dagangan-dagangan. Nah ini kan cukup bagus. Ya harus optimis, di balik optimis kita harus tetap ingat ini COVID ini belum selesai kan, masih ada menghantui, harus kita antisipasi juga. Jangan terlalu optimis, terlalu bersemangat, lupa dengan prokesnya, nanti malah melonjak lagi kasus COVID-nya kan gitu. Baik, berarti fokus pariwisata tapi tetap prokes harus tetap dijalankan. Betul, ya? Karena ini yang dikembangkan pemerintah sekarang, wisata. Baik, kalau Nandang apakah sependapat dengan Ibu Cornelia dan juga Bapak Rudi, atau malah ada hal lain ini? Sektor apa yang menurut Nandang ini penting untuk dikembangkan untuk pertumbuhan ekonomi kita? Baik, kalau menurut saya ada sependapat, namun saya dapat sedikit menambahkan bahwa masyarakat harus sadar akan diri sendiri dulu, bahwasanya mereka memberikanlah contoh kepada orang sekitarnya. Bagaimana mereka orang yang lebih paham akan bagaimana untuk menumbuhkan ekonomi, mereka membuat usaha, memberikanlah contoh-contoh dengan orang di sekitarnya dulu. Seperti mereka mempunyai orang sekitar RT, dari RT ke RW, kelurahan, kecamatan. Jadi tidak hanya kita mengandalkan dari pemerintah. Pemerintah udah pasti mereka mengandalkan pariwisata. Nah, otomatis kita sebagai masyarakat harus lebih aktif, kreatif seperti yang sudah disampaikan tadi, membuka UKM-UKM. Nah, jadi bukan hanya sekedar membuka tapi tidak tahu cara-caranya bagaimana. Nah, disitulah ada namanya sosialisasi. Sosialisasi entah itu bisa didapatkan dari pemerintah atau dari mahasiswa yang sudah memahami, turunlah ke masyarakat-masyarakat yang ada di Kota Batam. Jadi dengan adanya seperti itu, insya Allah pertumbuhan akan semakin meningkat. Baik, sekali lagi yang harus ditekankan adalah sinergitas. Ya. Antara masyarakat bersama pemerintah harus turut mendorong. Ya, baik. Semakin menarik, pemirsa. Kembali kita akan berbincang lagi dengan Ibu Cornelia, Ibu ya. Kalau kita lihat beberapa waktu lalu ini, Bu ya, Kemenkraf ini membuka travel bubble Singapura Indonesia. Dalam hal ini Bintan dan juga Nongsa Point Marina. Tetapi realisasinya itu tidak sesuai harapan, Ibu. Apa evaluasi yang harus kita berikan terhadap kondisi yang demikian, Bu? Terima kasih. Kalau melihat belum terrealisasi, mungkin masyarakat sudah tahu bersama bahwa COVID ini belum selesai, sehingga mampu menjadi kendala ketika kita akan membangkitkan itu pariwisata. Betul. Sementara sektor lain juga yang berkenan untuk bisa memajukan sektor pariwisata tersebut adalah bahwa salah satunya selain prokes adalah peraturan. Peraturan yang boleh disampaikan baik kepada masyarakat maupun wisatawan mancanegara, mungkin khususnya juga wisata kita ya, bahwa peraturan itu belum betul-betul ditetapkan, sehingga membuat kendala baik sebagai pengusaha perhotelan, pemilik wisatawan, ataupun daerah-daerah tempat yang seharusnya dimajukan oleh aturan itu. Tetapi karena aturan itu memang belum sampai tepat pada waktunya,
karena kendala COVID tersebut, sehingga pariwisata itu masih belum bisa dibangkitkan dengan seksama ya. Kita boleh lihat bersama, biarlah dengan kejadian-kejadian ini pun, baik sebagai pemilik hotel, pemilik tempat-tempat wisata, dengan adanya peraturan ini, pemerintah harus menegaskan dengan tepat supaya wisatawan asing maupun mancanegara dan tempat kita sendiri boleh kembali maju. Baik, berarti memang situasi dan kondisi ini yang memang saat ini naik turun COVID ini juga yang membuat turis datang itu menjadi masih takut ya Bu ya. Baik, berarti aturan itu juga lah yang bisa menjadi kendala dari semua. Kalau aturan itu belum diketuk ataupun belum ini jangan dulu disampaikan. Baik. Nah, ini terkait aturan juga Pak Rudi ya, dalam waktu dekat ini Malaysia ini akan menyatakan membuka semua pintu perbatasan cukup dengan kartu vaksin saja. No karantina, no PCR, no antigen. Nah, bagaimana seharusnya respon Indonesia? Karena di lokal sendiri Indonesia sebenarnya sudah menggaungkan seperti itu. Dan Malaysia sudah membuka untuk internasionalnya. Nah, menurut Bapak, respon Indonesia apakah kita akan nantinya meniru negara tetangga karena kita sekarang sudah mulai di tahap lokal dulu ya Pak ya, ataukah seperti apa nih bagusnya? Bicara aturan tentunya ini kan harus ada sinergitas. Kalau di dalam memang pemerintah mempunyai kewenangan untuk membuat aturan sendiri, tapi antar negara kita tidak bisa lepas dari aturan antar negara. Nah, kalau kita lihat yang tadi disampaikan seperti apa yang harus dibuat Indonesia, ya Indonesia mau tidak mau harus mengikuti seperti yang dilakukan, tapi kan dia tidak bisa membuat aturan sendiri. Kita ketahui bahwa kebijakan pembukaan perbatasan dengan melepaskan prokes yang sudah berlaku selama ini juga itu rasur dari keputusan WHO. Nah, jangankan Malaysia kan, Arab Saudi pun sendiri sudah membuka, jamaah sudah mulai datang tanpa karantina. Nah, kedepannya saya yakin lah, kita yakin pemerintah Indonesia kalau melihat negara tetangga sudah membuka itu, kemudian dengan pertimbangan hasil evaluasi perkembangan COVID sendiri Indonesia, mungkin mudah-mudahan Indonesia, pemerintah kita bisa mengikuti seperti itu. Kan sekarang saja penerbangan kita sekarang kan sudah diberikan keputusan pemerintah, tidak perlu lagi ada tes, cukup hanya dengan vaksin saja. Yang sudah vaksin 2 kali sudah boleh terbang tanpa harus ada tes antigen ataupun PCR. Begitu juga tadi travel bubble kan sudah mulai ada kemudahan ya. Kalau tadi dikatakan macet, kalau menurut data yang kami terima semakin hari juga semakin meningkat. Hanya memang kan ada kebijakan dari pemerintah Singapura kan itu menggunakan VTL mereka. Kemudian ada permintaan kalau bisa jangan hanya wisatawan itu datang hanya di Nongsa saja. Nah, ini kan perubahan-perubahan pasti akan terjadi. Nah, tentunya kita berharap perubahan yang lebih baik, ya kan. Wisatawan sudah mulai tidak hanya terkurung di Nongsa saja kan, mereka sudah boleh keluar walaupun harus dibatasi gerakannya. Nah, kita berharaplah dengan Malaysia membuka bebas itu, Indonesia juga bebas, tapi tetap kan vaksin ini kan sudah sangat luar biasa, persentase vaksinnya masyarakat kita, antusiasnya pun sudah sangat biasa. Ya kita melihat dari hasil masyarakat yang divaksin dengan yang tidak divaksin juga cukup luar biasa kekebalan tubuhnya. Ya mudah-mudahan pemerintah kita cukup bijaksana untuk menyikapi apa yang dibutuhkan Malaysia, sehingga perbatasan kita juga kan banyak kan warga kita yang kerja di sana, keluarga-keluarga yang bersekolah di Malaysia, begitu juga orang Malaysia yang bekerja di sini juga banyak. Ya mudah-mudahan kerjasama antar negara ini bisa berjalan dengan baik. Itu aja harapan kita, sehingga bisa meningkatkan perekonomian kita juga kan. Iya, amin. Nah, selain itu pemirsa ya, kita juga mengetahui bersama bahwa di Batam ini banyak hotel yang tutup dan juga masih berjalannya pintu Indonesia terbuka, terutama turis yang berasal dari Malaysia dan Singapura. Nah, kita akan ke Bang Nandak. Nah, melihat hal ini terjadi, ini upaya apa nih yang harus kita lakukan ini? Hotel di Batam tutup tapi turis-turis udah harus masuk gitu ya. Dan saat ini terus bergerak agar turis terus masuk nih ke Batam. Tapi hotel di Batam ini banyak yang tutup nih. Ini Kacamata Pemuda gimana nih? Apa yang salah ini hotelnya? Karena kemarin itu
kurang dana untuk hotelnya, atau mungkin kita pemuda juga bisa melakukan sesuatu nih barangkali? Baik, kalau menurut saya hotel itu mereka tidak salah ya, karena mereka tutup dengan situasi dan kondisinya. Namun saran kami, dengan hotel banyak yang tutup dan dengan turis-turis yang semakin akan banyaknya masuk ke Indonesia atau lebih tepatnya Kota Batam, itu adalah kabar baik bahwasanya akan bisa membangkitkan lagi pariwisata, terutama di hotel-hotel yang ada di Kota Batam. Nah, hotel-hotel yang tutup itu seharusnya di-update kembali, dipertanyakan oleh pemerintah kenapa bisa tutup, apakah bisa lagi dikembangkan kembali. Maka akan dibuka kembali yang memang bisa dikembangkan hotel-hotelnya. Dengan kita bisa berbagai macam cara bagaimana hotel-hotel itu dikembangkan. Yang pertama, kita bisa membuat promosi dengan mengupdate setiap hotel-hotel yang ada di Kota Batam, update kamar, yang penting promosi dari harga kamar, ya, agar pariwisata ataupun turis-turis yang akan masuk ke Batam, mereka dengan menggunakan handphone mereka sudah pesan bisa ke hotel-hotel yang ada di Kota Batam. Dengan membuatnya promosi, ataupun yang kedua adanya kita membuka promosi tidak hanya menggunakan di handphone tapi menggunakan media televisi dengan media koran. Banyak berbagai cara agar bagaimana pertumbuhan hotel itu di Kota Batam semakin meningkat. Dengan adanya pariwisata itu adalah kabar baik di Kota Batam. Menurut saya seperti itu. Baik, berarti hotel-hotel sebaiknya tetap bertahan karena memang sudah ada peluangnya. Begitu, walaupun di ambang yang agak sulit, tapi harus bertahan sedikit lagi, begitu ya Pak ya? Iya. Dan diharapkan juga ada dukungan dari pemerintah. Ya. Baik, oke. Pemirsa, ini semakin menarik ya pembahasan kita, karena kalau berbicara mengenai ekonomi tentunya banyak sekali strategi-strategi yang harus dibangun tentunya, dan pendapat dari narasumber ini juga menginspirasi kita semua agar kita sama-sama juga turut membangun Kota Batam. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami dalam Dialog Khusus. Gerakan 5M merupakan langkah pencegahan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Lalu, apa itu 5M? Pertama, memakai masker. Dua, mencuci tangan. 3, menjaga jarak. 4, menjauhi kerumunan. 5, mengurangi mobilitas. Selalu ingat 5M, salam sehat dari Batam TV, Inspirasi Camp. Ingin publikasi program Anda tayang di Batam TV? Berikut ini merupakan program-program penawaran kami. Berita advertorial, liputan yang berbentuk jurnalistik dan memiliki unsur promosi. Iklan pengumuman, iklan yang berisi informasi yang ingin diumumkan. Siaran tunda, liputan kegiatan yang diproduksi dan ditayangkan secara tunda. Iklan ucapan, iklan yang berisi ucapan untuk event-event tertentu. Dan program dialog yang ditayangkan secara live. Selain pada frekuensi 51 UHF, tayangan Batam TV juga dapat ditonton melalui aplikasi Android CPM Stream dan media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Facebook. Dapatkan harga spesial untuk publikasi Anda hanya di Batam TV, Inspirasi Capri. Program Capri Maju membahas tentang budaya, sosial, pariwisata,
dan industri kreatif di Kepulauan Riau. Saksikan program Kepri Maju setiap hari Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kepri Maju, aspirasi masyarakat Melayu. Anda kembali bersama kami dalam dialog khusus pemirsa. Kembali kita langsung berbincang dengan Ibu Cornelia. Ibu, kalau kita melihat hari ini, menurut Ibu, apakah dengan pembangunan yang saat ini pemerintah sedang galakkan di lapangan, apakah ini juga turut mendukung ekonomi kita bangkit melalui pariwisatanya? Apakah Ibu sependapat atau ada opini lain barangkali, Bu? Kalau saya sependapat dengan apa yang boleh kita lihat pembangunan Kota Batam yang semakin maju, terutama infrastruktur jalan ya, itu adalah salah satu mencapai tujuan. Dimana ketika pariwisata itu hadir di Kota Batam, kalau pembangunannya semakin maju, berarti pariwisata juga semakin maju. Dengan kata lain bahwa setiap wisatawan yang datang akan melihat cepat sekali pembangunan Batam ini, dan memang sudah terlaksana itu. Dan saya lihat kalau pada zaman Presiden Soeharto dibilang bapak pembangunannya adalah Pak Soeharto ya, kalau tidak salah pada saat itu dibilang Presiden Soeharto adalah bapak pembangunan. Nah, kalau saya lihat di sini juga dengan hadirnya Pak Rudi sebagai wali kota, pembangunan jalan infrastruktur di mana-mana terlihat sudah semakin pesat, semakin maju. Saya juga kemarin sempat kaget melihat daerah Batu Aji dengan lingkar jalannya yang begitu bagus, lalu arah Tiban, Soutling itu ke sana, itu udah salah satu kemajuan Kota Batam yang begitu pesat. Dengan hadirnya pembangunan yang begitu cepat, sehingga pariwisata akan juga cepat bangkit. Mungkin hanya dengan catatan, ketika pariwisata itu akan bangkit, tadi yang sudah disampaikan Pak Nandang tentang perhotelan, mungkin ada dukungan spirit dan moral. Karena kita tahu sebagai pengusaha banyak yang harus dipikirkan. Ketika keadaan COVID terjadilah sepi, dan itu sama sekali akan menjatuhkan keuangan, di mana keuangan itu tidak stabil dengan tidak hadirnya wisatawan datang ke Batam. Baik, menarik. Lalu bagaimana dengan Bapak Nandang sendiri? Bapak Nandang, kalau melihat Batam hari ini terus bergerak dan juga ada pembangunan, apakah ini juga menandakan bahwa ekonomi kita juga turut bangkit? Ya, mungkin kita bisa melihat sendiri bahwasanya pembangunan di Kota Batam ini semakin meningkat dengan contoh jalan-jalan yang sudah semakin banyak dibangun oleh wali kota kita, Bapak Rudi, dan banyak juga yang saya lihat wisata-wisata yang sudah banyak dibuka. Itu menurut kami sangatlah bagus dan akan berdampak untuk ekonomi juga semakin meningkat, gitu sih. Benar. Baik. Lalu menurut Bapak AKBP Rudi, nah ini namanya sama-sama Rudi ya Pak ya, karena ke lapangan ini sering banget ya Pak ya menyampaikan tentang broadcast, trennya hari ini untuk memulihkan ekonomi kan tentunya harus dengan pemulihan kesehatan yang baik juga. Dalam hal ini juga pandemi ini juga semakin trennya menurun ya Pak ya. Nah, apalagi ini memasuki bulan Ramadan juga. Apakah tren saat ini sudah menurun atau seperti apa nih Pak terkait akan broadcast masyarakat semakin lebih tahu atau seperti apa? Karena kaitannya ini dengan pemulihan ekonomi ini sangat penting tentunya Pak. Ya, alhamdulillah kalau kita lihat data dari Satgas, ya, peningkatan kasus COVID ini semakin hari kan semakin menurun, kan itu. Itu berarti memang kesadaran masyarakat sendiri sudah mulai meningkat untuk selalu tetap menjalankan protokol kesehatan. Kemudian di samping protokol kesehatan, kesadaran masyarakat untuk melaksanakan vaksin. Karena kita tahu vaksin inilah faktor utama bagaimana meningkatkan kekebalan tubuh kita. Ketika kita terpapar COVID ini, ya, baik yang sekarang ini yang namanya Omikron itu, ya ini insya Allah, alhamdulillah kita bisa bertahan. Seperti contoh saya sendiri, saya ini baru selesai, boleh katakan alumninya COVID ini, tapi alhamdulillah tidak ada bermasalah dengan diri kita, gitu. Kenapa? Karena kita sudah dihimbau untuk melaksanakan vaksin. Nah, kesempatan ini juga kita ngajak ke masyarakat, ayo laksanakan vaksin. Tidak hanya vaksin kedua, booster, ya kan?
Tadi ada katanya informasi nanti masyarakat, karena kan hasil penelitian booster yang ketiga ini kan baru bisa bertahan 4 bulan. Kalau nanti memang ada, ayo kita ikut lagi booster lagi, karena ada vaksin yang keempat nanti, nggak ada masalah. Yakinlah bahwa itu adalah untuk kekebalan tubuh kita, kan itu. Jangan percaya dengan isu-isu, wah itu vaksin itu Pak. Memang itu karena sudah bisa dibuktikan. Ya, dari sisi kesehatan, kemudian antisipasi masyarakat yang sudah divaksin dengan yang tidak divaksin, lebih banyak mana yang berakibat lebih fatal terhadap COVID ini. Nah, yang tidak divaksin itu, apalagi dia mempunyai penyakit bawaan. Nah, tapi yang sudah vaksin lengkap sampai booster, ya insya Allah kekebalan tubuhnya meningkat. Kalau kita sehat, kita beraktivitas seperti biasa seperti dulu, ekonomi kan akan bangkit. Pemerintah sudah berupaya membuka peluang-peluang kegiatan masyarakat, dibiarkan. Yuk, biar kita pun kepolisian, yuk biarin masyarakat kegiatan. Jalan-jalan ke mall, berwisata, berkumpul. Yang penting prokes, gunakan masker, setidak-tidaknya face shield-nya dipakai, kan gitu. Berkumpul, dikurangi waktunya, jangan terlalu lama-lama, kan. Selalu antisipasi dengan kesehatan. Ya, minum vitamin, olahraga, nah itu. Ya, kalau kita sehat, insya Allah ekonomi akan bangkit. Baik, jadi ekonomi bangkit juga bisa mulai dari masyarakatnya juga yang sehat ya Pak. Betul. Ya? Baik. Nah, pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di akhir perjumpaan kita. Satu pertanyaan terakhir untuk seluruh narasumber kita yang hadir pada hari ini. Apakah ada yang ingin disampaikan atau juga harapan ke depannya? Atau barangkali dukungan-dukungan apa yang sebaiknya nanti menjadi pertimbangan juga untuk pemerintah atau masyarakat hari ini untuk sama-sama berbenah agar pemulihan ekonomi kita juga baik dan Batam juga ekonominya semakin baik. Kita mulai dulu dari Bapak Nandang, silahkan Bapak. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya Mbak Seli. Jadi harapan saya ya sebagai kacamata pemuda untuk masyarakat, kita harus selalu berpikir positif dengan adanya informasi-informasi perspektif yang negatif. Contoh halnya ada berita yang mengatakan COVID ini semakin meningkat, ada juga mengatakan seperti Pak Rudi menyampaikan tadi semakin menurun. Ya, kita selalu berpikir dengan diri kita masing-masing, dengan diri kita sendiri, selalu berpikir positif agar kita terhindar dari yang negatif-negatif. Seperti halnya penyakit COVID itu boleh kita kan ada, namun obatnya apa sih gitu. Seharusnya kalau kita memang berpikir positif dengan selalu ketika hanya sakit demam, batuk, pilek, jangan langsung perspektif menilai mereka tuh positif. Tapi kalau kita hanya ini hanya kurang istirahat, beristirahatlah, berbanyaklah minum vitamin ataupun makan buah, makanan yang sehat, istirahat di rumah, insya Allah cepat sembuh juga. Intinya selalu kita berpikir positif, jangan sampai kita mudah terpengaruh oleh orang-orang di sekitar kita, mudah terpengaruh oleh berita-berita hoax, mudah terpengaruh dengan orang-orang yang mengatakan mudah menilai hal yang tidak baik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, harapan saya terkait yang sudah viral ini, kayak harga minyak yang sedang meningkat, terus harga-harga yang memang semakin meningkat, tolong dari pemerintah agar berikanlah subsidi untuk masyarakat, bahwasanya bagaimana harga-harga minyak, BBM, atau LPG, listrik bisa semakin menurun. Karena kita melihat UKM saja, maaf kata bukan UKM, UMK saja hanya naik sedikit, 0, berapa persen. Sedangkan yang meningkat aja BBM, minyak, itu kebutuhan semakin meningkat, namun pendapatan meningkatnya hanya sedikit. Ya, kalau bisa dari pemerintah pun bisa berperan di sini membantu masyarakat dalam pemulihan ekonomi, membantu masyarakat agar tidak banyak orang yang susah atau orang yang miskin. Kurang lebih seperti itu Mbak Seli. Baik, terima kasih Bapak Nandang. Selanjutnya Ibu Cornelia, adakah yang mau disampaikan kepada masyarakat Kota Batam dan juga berita terkait akan pemulihan ekonomi kita, Bu? Pemulihan ekonomi itu bisa kembali bangkit apabila kita masyarakat semua, apa yang disampaikan pemerintah untuk menjaga prokes, protokol kesehatan, itu adalah salah satu. Kenapa saya bilang salah satu untuk membangkitkan ekonomi Kota Batam? Kalau kita sehat, apa yang disampaikan Pak Rudi tadi, apapun bisa kita kerjakan. Dan menghasilkan apapun bisa mengandung pendapatan kita, ekonomi kita kembali bangkit.
Dan itu adalah salah satu tujuan pemerintah kenapa anjuran-anjuran itu sering dikumandangkan, agar supaya rakyatnya atau masyarakatnya mengerti kalau memang kita ini sehat, semuanya akan menjadi baik, ekonomi juga akan menjadi baik, juga Kota Batam akan menjadi baik. Lalu saran saya bahwa pemerintah akan lebih tegas ketika menghadapi, mungkin banyak masyarakat yang bandel ya, cuman opini masyarakat sekarang sudah betul-betul ketika vaksin sudah dikumandangkan, sudah disampaikan, mereka berbondong-bondong untuk vaksin. Nah, salah satunya adalah ketika memang orang yang tadi mendengar hoaks dan segala macam, belajar untuk berpikir positif atau positive thinking. Saya rasa ketika pemerintah boleh menyampaikan itu kepada kita semua, ayo kita dukung apa yang pemerintah inginkan. Salah satunya Kota Batam ekonominya bangkit. Dari diri kita itu akan timbul kesehatan kita, juga pemerintah menyampaikan hal itu juga pada para pengusaha, sehingga di dalamnya kembali Kota Batam akan kembali bangkit seperti semula. Amin. Baik. Dan yang terakhir, Bapak Rudi, silakan Pak, ada yang ingin disampaikan kepada para pemirsa dan juga masyarakat Kota Batam, khususnya juga barangkali pemerintah saat ini. Ya, kepada masyarakat kami menghimbau, ayo kita bangkit untuk memulihkan ekonomi kita. Ya. Kemudian jangan lupa terlalu prokes ini harus tetap ada jalankan. Apalagi sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, mau Lebaran kan gitu. Ayo kita bergerak ya. Tetapi ingat, prokes harus kita jalankan. Punya daya kreativitas sendiri kan gitu loh. Jangan hanya duduk melamun saja masyarakat, harus kreatif nah masyarakat itu kan, diimbangi. Kemudian pemerintah saya yakin sudah sangat luar biasa dalam program pemulihan ekonomi nasional, memberikan bantuan, kemudahan-kemudahan, pemotongan-pemotongan, keringanan pajak diberikan kepada masyarakat. Tujuan apa? Supaya masyarakat bangkit. Ya, tinggal kita nih masyarakat, jangan hanya selalu berpangku tangan kepada pemerintah. Kita harus kreatif ya, menghadapi bulan suci Ramadan. Saya katakan tadi, yuk aktivitas kita jalankan. Ya, kebijakan sudah dikeluarkan, masyarakat boleh. Ya, dulu kan orang mendengar berita hoax ini menjelang Ramadan kok mulai ada pembatasan kegiatan. Saya yakin kan dengan adanya penurunan COVID, nah sekarang sudah diberikan kebijakan, kita sudah boleh beraktivitas. Jadi saya berharap kita semua mari menjalankan aktivitas, namun jangan lupa protokol kesehatan penanganan COVID tetap harus kita jalankan. Insya Allah kita bisa melewati ini, dan hari ke hari kita lihat kita sudah mulai bangkit semuanya. Baik, terima kasih Bapak Rudi, Bapak Nandang dan juga Ibu Cornelia sudah hadir di Batam TV. Semoga sehat selalu. Jumpa lagi kita di kesempatan berikutnya ya, dalam tema yang berbeda tentunya ya. Sukses selalu untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya pemirsa, itulah tadi ya dialog kita bersama 3 narasumber yang hadir pada hari ini. Tentunya 3 narasumber kita sepakat bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu sangat berdampak. Maka bukan hanya tugas pemerintah saja yang memulihkan ekonomi, tetapi juga tugas kita bersama, mulai dari mematuhi protokol kesehatan, lalu juga menaati aturan yang berlaku, serta mendukung program-program pemerintah yang positif tentunya, dan memberikan ide-ide kreatif untuk pembangunan hari ini. Dan tentunya pemirsa, informasi ini dan dialog hari ini mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Saya Sally Fabrilia Mayora dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. Jumpa lagi dalam dialog khusus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Batam TV, inspirasi Kepri.